After News, tadi Bang Adian belum menjawab pertanyaan saya, apa jangan-jangan ini memang tujuan dari Anda dan teman-teman untuk mengkocok ulang pimpinan dari DPR? Tidak ada tujuan seperti itu ya. Kita cuma melihat begini, kalau ada pelanggaran kode etik misalnya, kemudian dia nonton film porno, atau misalnya ketahuan misalnya ke tempat perempuan hiburan malam atau kemana segala macam, saya nggak mau ngurus yang kayak begitu. Tapi persoalan ini berbeda. Ini persoalan tidak boleh ada loyalitas ganda bagi seorang anggota DPR. Loyalitas dia cuma satu. Karena isu itu beredar punya alasan juga. Begitu alasan karena dari 7 orang yang melaporkan hal tersebut gitu ya, mayoritas 6 orang diantaranya merupakan Koalisi Indonesia Hebat, begitu. Sehingga kemudian bergulirlah isu ini. Nggak masalah. Kalau orang bilang seperti itu ya biarin aja. Tapi kalau sampai kemudian dicopot, bagaimana? Ya kalau kemudian jadi gini loh, kalau terjadi pergantian, kalau terjadi pencopotan, bukan salah kita karena tindakannya tidak betul. Bersyukur juga kalau dicopot, begitu. Bukan bersyukur, paling tidak kan gini, ada pembelajaran berharga. Saya anggota DPR, saya mengambil sumpah jabatan, loyalitas kita cuma satu, Indonesia, tidak ada yang lain. Baik. Kalau sampai kemudian dicopot nih Bang Adrian, saya mau tanya, sebenarnya secara hukumnya begitu ya, apakah kemudian pimpinan DPR kemudian diambil dari fraksi yang sama lagi atau kemudian dikocok ulang? Karena kalau saya baca di Undang-Undang MP3 ini kurang clear begitu. Ya secara teknis sih, secara teknis kan itu lembaga politik sih bisa dibicarakan ya. Jadi bisa dikocok ulang dan sebagainya. Tapi tidak harus dari partai yang sama. Ya, tapi saya sebenarnya tidak mau bicara soal teknis pergantiannya. Saya mau menyampaikan kenapa sih kita menganggap ini penting gitu. Ya, baik. Tapi saya mau tanya ke Bang Refli. Bang Refli, ketika Anda mempelajari Undang-Undang MP3 hingga kemudian nanti kita lihat pembuktiannya ya. Kemudian dia jatuhkan sanksi jika benar melanggar kode etik dan kemudian dicopot. Penggantinya itu dari mana sebenarnya? Kalau dari undang-undang, apakah dari partai yang sama? Apakah bisa dikocok ulang? Ya ini yang sepanjang yang saya tahu ya, memang wilayah tak bertuan. Karena orang kan tidak membayangkan kalau kemudian pimpinan DPR itu bisa diganti di tengah jalan, kecuali yang terjadi kepada almarhum Taufik Kimas karena meninggal. Nah, dan presiden MPR itu, maka kemudian penggantinya dari partai yang sama. Nah, tetapi kan ini kan politik, ya, ranah-ranah seperti ini kan kadang-kadang open to debate ya. Karena ini tidak diatur secara spesifik, bisa jadi kemudian liar kemana-mana tergantung konstelasi politik. Tetapi memang kesulitannya adalah karena ini kan sistem paket, ya, paketnya 5 orang. Kalau yang bermasalah 2 kan masih ada 3. Kalau dikocok ulang, apakah kemudian 2 itu saja yang kemudian dipilihkan? Tidak mungkin. Sementara azas hukum dimanapun di dunia ini, orang tidak boleh diberikan sanksi tanpa dia ada kesalahan. Yang 3 kan tidak bersalah. Nah, makanya saya lebih cocok sebenarnya kita jangan berimajinasi mengenai pimpinan ini. Ya. Kita hanya meletakkan persoalan ini sebagai sebuah pembelajaran. Ya, kalau politisi berimajinasi itu namanya politisi kan, wajar kan? Tetapi kita harus meletakkan ini sebagai sebuah pembelajaran. Jangan sampai hal-hal seperti ini berlalu tanpa sanksi. Baik. Ya, karena sebenarnya juga kalau andai kata kemudian dikocok ulang, kemudian Anda katakannya tergantung kepada kekuatan politik. Ini Koalisi Indonesia Hebat ini jadi lebih kuat sekarang dengan bergabungnya PAN begitu kan? Ya, satu kekuatan baru. Ya, bagi saya pribadi ya, seorang pengamat, ya saya tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi karena kan tidak menarik. Tiba-tiba orang kemudian bicara etika berbangsa dan bernegara, martabat ya negara kita, tiba-tiba ujung-ujungnya cuma soal rebutan lahan kan, kira-kira begitu kan, kurang elok lihatnya. Nah, mudah-mudahan ini tetap dilihat sebagai sebuah pembelajaran di mana kalau Anda ya sedang menyandang jabatan publik, apalagi jabatan publik yang penting, Anda harus tahu bahwa gerak-gerik Anda diikuti, dilihat, dipantau orang, dan Anda tidak boleh menghindar dari itu. Baik. Kalau Anda kemudian ketika dikritik, kemudian masyarakat kemudian berkeberatan, lalu Anda menantang siapapun yang mengkritik dan berkeberatan tersebut, maka Anda akan menghadapi gelombang yang jauh lebih besar. Baik, jadi tulus nih ya Bang Adian ya, melaporkan ke Mahkamah Kehormatan. Tulus. Ya tulus. Niatnya tulus ya. Karena begini loh Bang, menjadi pertanyaan adalah begini, pelapornya ini ada 7 begitu ya. Kemudian 6 diantaranya kelompok Indonesia Hebat. Ada 1 KMP dari P3. Yang lainnya nggak mau ikutan melapor. Bukan nggak mau ikutan, secara teknis memang ini kan berlangsung sangat cepat ya. Peristiwa kita kumpul konferensi pers selalu hari Minggu, Senin pengaduan dan sebagainya.
Itu sangat cepat. Tapi kalau orang mau tafsir ya biarin aja ya, maksudnya jangan bicara tafsir lah, kita bicara fakta saja. Nanti orang bilang, wah ini gerakan ABCD. ABCD itu apa? Adian, Budiman, Charles, Diah, misalnya seperti itu kan. Jadi masa kita mau larut bicarakan itu, kenapa hurufnya urut-urutan ABCD ada, aduh janganlah. Tapi ini sikap partai nggak sih? Apa? Mengajukan, melaporkan ke, saya tidak mungkin melakukan ini tanpa senggotan fraksi. Karena ada juga yang bersuara dari partai Anda yang mengatakan bahwa ini bukan sikap fraksi begitu. Ya biarin aja, nggak apa-apa. Dia mau bilang ini bukan sikap fraksi, dia mau, nggak masalah buat kita. Maksudnya gini, saya tidak mau pusing dengan omongan orang. Ini ada persoalan besar. Ada anggota DPR yang menurut saya ketika didiamkan ini akan menjadi presiden buruk bagi DPR tahun-tahun berikutnya. Nggak bisa kita diamkan. Mulanya kita cuma ingin melakukan teguran saja. Berikutnya betul yang dia bilang, yang Bang Harun bilang, seolah-olah kita ditantang. Saya mau diadukan saja. Itu loh. Pertama kita mau diadukan, lalu siapa? Samsi Ali mau disomasi. Aduh, gimana ceritanya? Bagaimana kita membandingkan Donald Trump punya kasino, judi. Kalau kita bicara kasino, di situ ada perempuan malam, ada minuman keras dan sebagainya. Lalu hubungan ini, pertemuan itu dikritik oleh seorang imam masjid. Lalu kok imam masjidnya nggak disomasi? Logikanya logika apa yang dipakai gitu? Masa lebih berharga ini dibandingkan orang yang memang datang ke Amerika? Saya Kristen, tapi saya salut dia banyak mengislamkan juga orang. Iya, Bang Adian, ini kan kok jadi disomasi gitu loh. Tadi saya mengatakan bahwa pertemuan ini nggak sengaja, begitu loh. Nah, kalau tidak sengaja bagaimana dong? Kalau kemudian bisa berhasil membuktikan seperti itu. Anda yakin ini sengaja? Yang 30 menit di lantai 6 masa naik sampai lantai 26 tidak sengaja? Mungkin saja loh. Nggak tahu lah ya, karena ada perjanjian makan siang mereka di sana. Saya tidak mau bahas tadinya yang 30 menit di lantai 26. Yang kita persoalkan beberapa menit dia bersama-sama di ruang kampanye itu. Itu penting buat kita. Kenapa? Dia ketua kita, dia pimpinan saya. Saya tidak mau kemudian orang mengatakan bahwa Adian ikut dukung Donald Trump. Kenapa? Dia anggota DPR, ketuanya ikut. Artinya saya sedang mempertahankan harga diri saya juga. Saya sedang memperjuangkan martabat saya sebagai manusia merdeka dan sebagai bangsa Indonesia. Tapi bukan bangsa saya Amerika. malah berpikir ya, bahkan yang 30 menit pun harus kita persoalkan juga. Itu kenapa menjadi menurut persoalan. Anda perlu dipersoalkan? Ya, pertanyaannya adalah kan mereka ke sana dengan biaya negara. Mereka mengatasnamakan rakyat Indonesia. Nah, ini kan mengatakan bahwa kemudian tugas sudah selesai, ini extend, makanya kemudian ke sini. Pertanyaannya adalah kira-kira ngapain ketemu Donald Trump? Bicara tentang bangsa dan silaturahmi dengan calon investor. Bicara tentang bangsa dan negara, bicara tentang bisnis dan lain sebagainya. Kalau kita bisnis, saya kira bukan kerjaan anggota DPR itu. Nggak ada parlemen itu bisnis. Ya, parlemen itu bicara mengenai bagaimana hubungan negara, diplomasi dan lain sebagainya, tetapi bukan bicara tentang bisnis. Bisnis itu government to government, ya tadi business to business or business to government. Karena itu menurut saya pertemuan ke Donald Trump-nya itu ngapain juga. Nah, ini kan jadi persoalan. Tapi oke lah, itu kan wilayah yang gelap, wilayah yang kita tidak tahu pembicaranya apa, dan kemudian kadang-kadang memang pertemuan-pertemuan seperti itu menjadi tidak penting, tidak akan diekspos kalau tidak terbuka. Tapi ini kan sudah terbuka semua akhirnya. Nah, begitu terbuka semua, hati-hati. Masyarakat, publik bisa menuntut Anda ngapain saja. Dan kalau seandainya saya publik, masyarakat yang lainnya juga menuntut Anda ngapain dengan Donald Trump, saya kira wajar saja. Karena kita merasa membiayai para anggota DPR ini, termasuk untuk berpergian ke luar negeri begitu. Bang Adian, terakhir harapan Anda bagaimana? Proses selanjutnya, apa yang akan dilakukan oleh MKD, harapan Anda seperti apa? Loh, peristiwa ini kan menguji kita semua, menguji nasionalisme kita, menguji keyakinan kita terhadap ideologi, menguji keyakinan kita dan kecintaan kita terhadap Indonesia, dan sekali lagi menguji ada tidak keadilan di DPR. Dalam proses MKD dan hasilnya nanti publik akan melihat ada tidak keadilan di DPR. Kalau di DPR saya tidak ada keadilan, bagaimana di luarnya? Jadi akan terus konsisten mengawal ya. Tidak akan kemudian kita melihat bahwa seorang Adian Napitupulu kemudian mencabut pengaduannya di tengah jalan untuk hal ini. Sampai detik ini tidak pernah terpikir seperti itu. Dan juga nggak penting lagi kan, karena dicabut atau tidak itu akan tetap. Tapi saya sendiri tidak pernah berpikir untuk mencabut pengaduan. Ya kenapa? Aduh, ini masalah bangsa. Bangsa ini membangun Indonesia itu tidak gampang gitu. Tapi begini, satu lagi pembelajaran publiknya. Nah, ini kebiasaan kelakuan anggota DPR ini, mohon maaf ya. Pergi ke luar negeri itu selalu bawa keluarga, bawa istri, bawa anak dan lain sebagainya. Dalam kasus ini juga kejadian lagi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya dicek
itu uang dari mana? Fasilitas dari mana? Jadi saya kira ini juga sekalian kita memberikan pelajaran kepada para anggota DPR, pimpinan DPR, agar kemudian besok jauh lebih proper dalam melakukan kunjungan-kunjungan seperti ini begitu, termasuk proses pembiayaannya begitu. Baik, terima kasih Bang Refli, terima kasih Bang Adian. Apakah kita nanti akan melihat keadilan kemudian ditegakkan oleh Mahkamah Kehormatan dari Dewan? Kita akan lihat nanti perkembangannya nanti. Dan Ketua dan Wakil Ketua DPR yang hadir dalam acara konferensi pers kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus bergulir. Selain soal etika, kunjungan kerja dengan mengajak serta anak dan istri ini dinilai lebih bentuk pemborosan anggaran negara. Kehadiran Ketua DPR Setia Novanto beserta rombongan dalam acara konferensi pers yang dilakukan kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus menuai kecaman. Selain dugaan pelanggaran etika, penggunaan anggaran yang digunakan untuk biaya perjalanan ke Amerika juga dipersoalkan. Terlebih dari rombongan dewan yang berangkat, beberapa di antaranya membawa serta anak dan istri mereka. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA menyebut kunjungan Setia Novanto memboroskan uang rakyat. Anggaran ke Amerika Serikat selama 12 hari mencapai 4,6 miliar rupiah. Jumlah ini masih sangat mungkin membengkak. Saya itu pakai uang negara loh ke luar negeri, totalnya mencapai 4,6 miliar. Itu paket sederhana. Saya menduga itu nilainya akan lebih, sekitar 10 miliar rupiah ke atas, karena rombongannya sangat banyak. Itu yang kita kencam. 12 hari mereka di sana, hotel VIP, tetapi kemudian manfaat yang akan kita ambil dari kunker itu tidak ada. Koordinator Formapi Sebastian Salang menilai anggaran kunjungan kerja ke luar negeri anggota Dewan yang jumlah totalnya mencapai triliunan rupiah tak pernah jelas hasil dan pertanggungjawabannya. Bahkan motif bisnis lebih dominan dalam setiap perjalanan dinas anggota Dewan. Ini juga bagian dari bisnis besar. Lupakan soal soal substansi dari kunjungan ke luar negeri gitu. Tapi itu sebetulnya kita bicara soal bisnis sebetulnya. DPR merasa senang-senang aja jalan ke luar negeri, lalu kemudian yang mengelola itu Anda bayangkan berapa keuntungan dari bisnis travel yang mengelola itu, ya kan? Jadi ini luar biasa. Terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Setia Novanto dan Fadlizon, sejumlah anggota Dewan telah melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Mahkamah menegaskan akan memproses dan melakukan verifikasi terkait hal ini dan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran yang dilakukan. Tim Liputan Metro TV.